Hadir. Istilah hadir. Iya, terima kasih Bapak. Sekali lagi SD Bali Public School. Baik, untuk pengecekan daftar hadir akan dilakukan nanti setelah pemaparan teknis. Jadi selanjutnya yakni pemaparan teknis dan peraturan pelaksanaan babak semifinal dan final Lomba 5 mata pelajaran ke-17 tingkat SD Sebali tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Koordinator Silomba dan Evaluasi. Untuk Koordinator Silomba dan Evaluasi, waktu dan tempat disilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Nino Widya Ayodia Putri, mahasiswa semester 3 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar selaku Koordinator Silomba dan Evaluasi dalam kegiatan Education, khususnya LLMP ke-17. Adapun technical meeting semifinal dan final pada LLMP ke-17 adalah next. Adapun timeline pada technical meeting ini yaitu pada babak semifinal dilaksanakan di Auditorium Kampus Undiksa pada tanggal 9 November 2023 melalui aplikasi CBT. Dan babak final terdapat dua sesi yaitu sesi cerdas cermat dan cepat tangkas pada tanggal 9 November 2023 di Auditorium Kampus Undiksa. Adapun teknis umum pada babak semifinal dan final ini yaitu yang pertama, peserta LLMP 2023 merupakan siswa kelas 4, 5, dan 6 yang berasal dari sekolah dasar yang ada di wilayah Bali. Yang kedua, lomba dilakukan secara bertim, satu tim terdiri dari 3 orang dengan komposisi yang ditentukan oleh masing-masing sekolah dan didampingi oleh 1 orang guru pendamping. Yang ketiga, peserta tidak diperbolehkan berganti personil antar tim setelah melakukan registrasi. Yang keempat, apabila di salah satu tim tidak dapat mengikuti perlombaan, maka anggota yang tersisa dari anggota tim yang akan melanjutkan perlombaan. Yang kelima, pakaian yang digunakan yakni seragam sekolah, endak atau batik, dan jika tidak memiliki dapat menggunakan pakaian merah putih kecuali menggunakan pakaian olahraga.
Adapun teknis pada babak semifinal, yaitu yang pertama, 15 tim yang lolos ke babak semifinal diperkenankan untuk mengajak supporter tim dan didampingi oleh 1 orang guru pendamping. Akomodasi tidak ditanggung oleh panitia. Yang kedua, saat tiba di auditorium kampus Uniksa, peserta akan melakukan presensi dan juga mengambil undian untuk posisi tempat duduk. Yang ketiga, babak semifinal dilaksanakan di auditorium kampus Uniksa dengan menggunakan aplikasi CBT LLMP Uniksa. Yang keempat, untuk perangkat berupa laptop akan langsung disiapkan oleh panitia penyelenggara. Yang kelima, peserta menjawab 30 butir soal objektif secara bersama-sama dalam timnya dengan alokasi waktu 60 menit. Yang keenam, jika pada babak semifinal terdapat skor yang sama antar tim, maka perankingan akan ditentukan berdasarkan jumlah jawaban benar dan waktu penyelesaian. Yang ketujuh, peserta dilarang membawa dan menggunakan perangkat digital seperti handphone, jam tangan digital, earphone, dan juga proyektor. Yang ketujuh, peserta hanya diperkenankan membawa alat tulis berupa 3 pensil atau pulpen dan kertas HVS kosong sebanyak 3 lembar. Yang kedelapan, jika terdapat kecurangan oleh peserta dan terdapat peserta yang tidak mengikuti teknis yang telah ditentukan, maka tim tersebut akan didiskualifikasi. Yang kesembilan, hasil tes babak semifinal akan di-ranking dari skor tertinggi dan diumumkan langsung setelah babak semifinal selesai, karena skor akan langsung ditayangkan pada proyektor. Yang ke-10, 5 tim dengan skor tertinggi berhak masuk ke babak final. Yang ke-11, keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Selanjutnya adalah teknis final cerdas cermat. Yang pertama, peserta akan mengambil undian yang telah disediakan oleh panitia untuk menentukan amplop yang didapatkan, yaitu amplop A, B, C, dan E. Pada masing-masing amplop terdiri atas 10 butir soal. Yang kedua, masing-masing tim menjawab seluruh soal dalam amplop yang didapatkan dalam waktu 10 menit, terhitung sejak soal nomor 1 mulai dibacakan. Yang ketiga, jawaban yang digunakan adalah jawaban yang pertama kali disebutkan. Yang keempat, jawaban benar akan mendapatkan poin 100 dan jawaban salah diberikan poin 0. Yang kelima, setiap soal hanya bisa dijawab sekali dan tidak dapat dilempar ke tim lainnya. Yang keenam, peserta dapat mengatakan pas jika soal yang diberikan tidak dapat dijawab, dan soal tersebut akan dibacakan kembali setelah seluruh soal dibacakan dan jika masih ada waktu yang tersedia. Yang ketujuh, apabila ada pengamat atau penonton yang memberitahukan jawaban kepada peserta, maka soal dinyatakan gugur. Adapun teknis final cepat tangkas, yaitu yang pertama, pada sesi cepat tangkas akan disediakan 1 amplop yang terdiri dari 10 butir soal, di mana pada babak ini terdapat soal yang akan dikemas dan diimplementasikan dengan media konkret. Yang kedua, soal dibacakan sebanyak 2 kali. Yang ketiga, jika peserta sudah mengetahui jawaban, maka bisa langsung menekan bel untuk menjawab. Yang keempat, setelah peserta menekan bel, peserta mendapatkan waktu 5 detik untuk menjawab soal tersebut, dan jika peserta tersebut tidak mampu menjawab soal dengan benar atau tidak menjawab, maka soal boleh dilempar ke tim lain. Apabila tim lain juga tidak dapat menjawab, maka soal dinyatakan gugur. Yang kelima, tim menjawab soal setelah ditunjuk oleh Dewan Juri. Yang keenam, tim yang tidak mampu menjawab dengan benar atau tidak menjawab selama 5 detik
dan dipersilakan oleh Dewan Juri, maka akan dinyatakan salah dalam menjawab soal dan skor dikurangi 50. Yang ketujuh, jawaban yang digunakan adalah jawaban yang pertama kali disebutkan oleh tim. Yang kedelapan, pada sesi cepat tangkas, jika jawaban benar mendapatkan skor 100, dan jika jawaban salah, skor akan dikurangi 50. Yang kesembilan, bila ditemukan penonton yang memberitahukan jawaban kepada peserta, maka soal akan dinyatakan gugur. Yang kesepuluh, jika pada akhir sesi terdapat peserta yang memiliki skor yang sama, maka akan dibacakan soal cadangan. Yang ke-11, keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Baik, sekian pemaparan teknis pada babak semifinal dan final. Untuk waktu dan layar, saya kembalikan ke moderator. Baik, acara selanjutnya yakni sesi diskusi. Jika para peserta ataupun Bapak Ibu guru pendamping ingin bertanya, kami persilahkan. Untuk pertanyaan, bisa diajukan dengan mengaktifkan fitur raise hand dan mengetikkan pertanyaannya pada kolom chat. Sekali lagi, kepada para peserta ataupun Bapak Ibu guru pendamping yang ingin bertanya, kami persilakan. Sekali lagi, saya informasikan apabila terdapat peserta yang memiliki pertanyaan, disilakan untuk mengajukan pertanyaan dengan mengaktifkan fitur raise hand. Sekali lagi, kepada seluruh peserta ataupun Bapak Ibu guru pendamping yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, kepada SD Saraswati 1 Denpasar, saya persilakan. Kak, setelah 15 tim yang sudah diikut lomba, kita diseleksi 5 tim atau 3 tim, Kak? Baik, kepada panitia si lomba dan evaluasi, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Untuk itu akan dicari 5 tim untuk melanjutkan ke babak final. Terima kasih, Kak. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan dari SD Saraswati. Jika nanti saat lomba laptop hang, apakah ada penambahan waktu? Untuk penambahan waktu ada untuk tim yang mengalami kendala. Mana dia rasanya? Untuk Bapak Dewarian, pertanyaannya mohon izin bertanya, apakah pada saat semifinal untuk aplikasi CBT pengaturan ini skornya dia. masih sama? Mana resenya? Untuk pengaturan skornya masih sama sesuai dengan buku panduan. Resenya. Baik, kepada SDN 26 Pemecutan, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Kak, kalau misalnya kertas HPS-nya itu panitia menyiapkan atau kita bawa sendiri?
Baik, untuk kertas HPS akan disiapkan oleh panitia. Dan kepada Bapak Dewarian, apakah ingin menanggapi kembali? Mohon maaf, untuk pertanyaan Dazin memberikan saran untuk perangkat yang baik, mohon maaf sebelumnya, saya izin menjawab pertanyaan dari Bapak IGD Dharma Putra. Izin memberikan saran untuk perangkat yang akan digunakan dalam babak semifinal, mohon dicek kembali, terutama laptop dan perangkat jaringan agar lomba berjalan dengan lancar dan menghindari laptop dan jaringan macet. Hal ini tentunya akan dipastikan oleh panitia, di mana kami juga sudah memberikan penguatan jaringan pada auditorium pada hari berjalannya lomba. Dan mengenai laptop, kami juga sudah memiliki laptop dan perangkat cadangan apabila terjadi kendala yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada pertanyaan dari SD Saraswati 5 Denpasar. Izin bertanya, Kak, untuk fasilitas yang didapat peserta apa saja? Nah, untuk peserta, setiap tim akan diberikan konsumsi berupa snack dan juga berupa makan siang. Begitu pula pada guru pendamping. Selanjutnya, Kak izin bertanya untuk presensinya kenapa error ya? Baik, akan segera kami tindak lanjuti, jadi mohon ditunggu sebentar. Untuk presensi juga akan dikirimkan pada grup finalis lomba. Terima kasih. Baik, kepada para peserta yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kepada SDN 26 Pemecutan, saya persilakan. Baik, Kak. Andaikan sesi diskusi ini sudah selesai, tapi kami masih punya pertanyaan, pihak siapa yang bisa kami hubungi? Baik, untuk itu pertanyaannya nanti bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp. Baik, kepada para peserta yang lain ataupun Bapak Ibu guru pendamping, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali?
Baik, di sini saya izin menambahkan sedikit mengenai supporter apabila dari peserta yang ingin mengajak supporter untuk konsumsi itu tidak ditanggung oleh panitia. Sekali lagi, kepada para peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, bisa konfirmasi pas. Baik, karena sesi diskusi telah selesai, itulah pelaksanaan technical meeting babak semifinal dan final Lomba 5 Mata Pelajaran ke-17 tingkat SD Sebali tahun 2023. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang terlibat. Saya selaku moderator mewakili seluruh panitia yang bertugas, memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam berlangsungnya acara ini. Akhir kata, saya tutup pelaksanaan technical meeting ini dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Mohon izin mengingatkan kepada para peserta agar melakukan presensi akhir. Baik, karena pelaksanaan technical meeting telah selesai, kami persilakan untuk para peserta meninggalkan Zoom meeting.